Bab 2471. Ibu Ratu. Jual menara kecil. Setelah mendengar ucapan Mile, Dylan Sen terdiam beberapa saat, lalu berkata, tak ternilai. Tak ternilai. Mile mengedipkan mata, lalu bertanya, benarkah? Dylan berkata, jika kamu benar-benar ingin menjualnya, akan ada banyak master yang tergila-gila karena benda ini. Menara kecil yang memiliki keterampilan kultivasi yang tak terkalahkan ini cukup membuat siapapun tergila-gila karenanya. Kekuatannya tidak bisa dideskripsikan lagi. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, menara kecil, kelak aku akan lebih baik padamu. Menara kecil terdiam beberapa saat, lalu berkata, majikan muda, kamu hanya perlu mengubah sifatmu. Jujur, kamu lebih mengerikan daripada tuan saat kamu bersikap angkuh. Mile terdiam. Beberapa saat kemudian, Mile tiba di depan sebuah aula. Paviliun Xianbao. Itu adalah kamar dagang terbesar dari dunia siluman. Terdapat sebuah ucapan untuk mendeskripsikan kamar dagang ini, yaitu kamu dapat membeli apapun dari kamar dagang ini selagi memiliki uang. Begitu Mile memasuki paviliun Xianbao, seorang wanita cantik menyambutnya dengan senyuman yang tidak sombong, lalu berkata, apakah tuan ingin menjual atau membeli? Mile tersenyum dan berkata, membeli. Wanita itu tersenyum dan berkata, ikuti aku. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan berjalan ke dalam. Mile mengikuti wanita itu menuju ke sebuah ruang pribadi yang mewah dan segera ada yang mengantarkan teh spiritual. Wanita itu duduk di depan Mile, lalu tersenyum dan berkata, siapa nama tuan? Mile berpikir sejenak, lalu berkata, Milo Yang. Wanita itu tersenyum dan berkata, Tuan Yang, namaku Akian, apa yang ingin tuan yang beli? Mile berkata, hati alam semesta. Hati alam semesta. Wanita itu tercengang. Mile tersenyum dan berkata, apakah tersedia? Wanita mengangguk dan berkata, tersedia. Tapi, itu sangat mahal. Mile bertanya, seberapa mahal? Wanita itu berkata, 800 nadi bintang. 800 nadi bintang. Saat mendengar ucapannya, kelopak mata Mile seketika berkedut. Dasar. Total nadi bintang yang dimiliki sekarang hanya sekitar 700, itu adalah semua kekayaannya. Lagi pula, itu juga karena Cynthia Zhou memberinya 500 nadi bintang. Jika tidak, dia tidak akan memiliki nadi bintang sebanyak 700. Seketika, dia menyadari bahwa dirinya sangat miskin. Wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan, jika nadi bintangmu tidak cukup, aku memiliki satu cara. Mile melihat wanita itu dengan sedikit penasaran, lalu bertanya, apa caramu? Wanita itu berkata, pinjaman. Mile tercengang dan berkata, pinjaman. Apa maksudmu? Wanita itu tersenyum dan berkata, sangat sederhana. Kamu hanya perlu membayar pinjaman sebanyak 50%, sisanya bayar dengan cara mencicil. Bayar dengan mencicil. Mile berkata, apakah boleh seperti itu? Wanita itu tersenyum dan berkata, boleh. Tapi, kami akan meminta sejumlah bunga dan sejumlah biaya tenaga kerja. Yang berarti, total pinjaman tidak hanya 800 nadi bintang. Aku menghitungnya sekilas, total pinjaman sekitar 900 nadi bintang. Bunga sebanyak 100 nadi bintang. Saat mendengar ucapannya, wajah Mile menjadi serius. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, astaga, aku mencium aroma yang sangat familiar. Mile bertanya dengan penasaran, ada apa? Menara kecil berkata, tidak apa-apa. Mile berkata, pada saat ini, Akian berkata, tentu saja, jika tuan yang bisa membelinya secara langsung,
Tuan akan mengurangi banyak masalah, juga tidak perlu membayar biaya bunga. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kalian tidak takut orang yang meminjam tidak mengembalikan? Akian mengedipkan mata dan berkata, tidak takut. Miley tersenyum dan berkata, aku akan kembali lagi di lain hari. Akian berdiri, lalu tersenyum dan berkata, hati-hati, Tuan Yang. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Meskipun dia tetap tersenyum saat pergi, tetapi senyumannya telah berbeda. Miley tiba-tiba berkata, apakah dia kira aku tidak mampu membelinya? Menara kecil berkata, kamu memang tidak mampu membelinya. Miley terdiam. Di dalam ruang pribadi, Miley tenggelam dalam keheningan. Dia tidak menduga sebuah hati alam semesta akan semahal itu. Apa yang harus dilakukan? Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, apakah kamu ingin merampok? Miley menunjukkan ekspresi terdiam, lalu berkata, apakah aku adalah manusia seperti itu? Menara kecil berkata, kamu bukan manusia. Miley terdiam. Dia tidak lagi beromong kosong dengan menara kecil dan meninggalkan paviliun Xianbao. Miley tampak mengingat sesuatu, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan sebuah buku kuno muncul di tangannya. Buku Alam Semesta. Setelah mendapatkan buku Alam Semesta ini, dia tidak pernah menggunakannya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah buku Alam Semesta tersebut berguna atau tidak. Pada saat ini, Dylan tiba-tiba berkata dengan kaget, buku alam semesta. Miley tersenyum dan berkata, apakah kamu mengetahui buku alam semesta ini? Dylan berkata, ini adalah benda ilahi super dari alam semesta vitalitas. Miley berkata, apakah ini bisa membunuh alam inti semesta? Dylan berkata, bisa, tapi aku tidak tahu batasnya, cobalah. Miley melihat buku alam semesta yang ada di depannya, dia ragu apakah harus mencobanya sendiri. Beberapa saat kemudian, Miley membuka buku alam semesta tersebut, kemudian menuliskan dua kata pada buku tersebut, Yang Ye. Pria berbaju biru terdiam. Menara kecil terdiam. Begitu selesai menulis, buku alam semesta tiba-tiba bergetar hebat. Pada detik berikutnya, buku alam semesta tersebut seketika terbakar. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi Miley berubah drastis. Dia segera menyimpan buku alam semesta ke dalam menara kecil. Setelah disimpan ke dalam menara kecil, api yang membakar di sekeliling buku alam semesta menghilang perlahan. Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, menara kecil, apakah dia baik-baik saja? Menara kecil berkata, baik-baik saja, hanya jiwa spiritualnya hampir musnah saja. Miley terdiam. Menara kecil berkata, menara kecil, sebaiknya jangan menantang kekuatan Tuan untuk sementara waktu ini. Miley terdiam. Kekuatan ayahnya tetap tidak terprediksi. Pada saat ini, belasan aura kuat tiba-tiba melintas dari ujung langit. Miley mengangkat kepala melihat ujung langit, lalu seseorang yang berada di sampingnya berkata, mengapa 4 istana besar tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak master hari ini? Dengar-dengar, seorang kultivator pedang akan membawa anggota untuk bertarung dengan sekte siluman. Apa? Bertarung dengan sekte siluman? Apakah kultivator pedang itu serius? Sepertinya serius, jika tidak, 4 istana besar tidak akan mengutus begitu banyak master. Selain itu, aku dengar ketua istana siluman kuno juga hadir. Apakah kamu tahu tentang asal-usul kultivator pedang itu? Tidak tahu, tapi dia sepertinya sangat kuat. Jika tidak kuat, bagaimana mungkin dia berani datang ke dunia siluman? Ayo, pergi dan lihat, kita harus melihat kultivator pedang yang kuat itu. Di dalam kota, master yang tak terhitung jumlahnya sedang berjalan menuju gerbang kota.
Di samping itu, Mile terdiam saat mendengar ucapan para master itu. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Apakah majikan muda ingin pergi?" Mile berkata dengan ekspresi serius, "Bolehkah aku pergi?" Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jika tidak pergi, majikan muda akan sangat memalukan." Mile mengangkat bahunya dan berkata, "Lagi pula, aku tidak tahu malu, untuk apa aku takut malu?" Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Menara kecil terdiam. Di tembok kota. Pada saat ini, sejumlah besar master istana siluman kuno telah berkumpul di tembok kota. Tidak hanya itu, master dari 3 istana lain juga bersembunyi di antara mereka. Tetap siap. Harus diperhatikan. Karena ucapan Caleb Yun, ketua istana dari 4 istana besar sangat memperhatikan hal tersebut. Di tembok kota, Caleb berdiri diam dengan seorang pria parubaya yang bertanduk di atas kepalanya berdiri di depannya. Sosok tersebut merupakan Dewa Kui, ketua istana siluman kuno. Dewa Kui melihat kejauhan dengan ekspresi tenang dan bertanya, apakah dia akan datang? Caleb mengangguk dan berkata, dia pasti datang. Dia adalah seorang kultivator pedang yang sangat kuat, dia tidak akan ingkar janji. Dewa Kui mengangguk. Semua orang tetap dalam kondisi siap sedia. Dari matahari terbit sampai siang hari sampai matahari terbenam, Mile tetap tidak muncul. Saat matahari terbenam, ekspresi Caleb tampak buruk. Apakah dia tersesat? Hari telah malam, Mile tetap tidak datang. Semua master di tembok kota dan para master di dalam kota itu tampak berekspresi aneh. Ekspresi Caleb semakin buruk. Keesokan harinya, seiring dengan matahari yang terbit perlahan, Mile tetap belum datang. Di tembok kota tersebut, Dewa Kui menoleh melihat Caleb. Caleb melihat ke ujung langit yang jauh dan berkata, apakah dia tidak menginginkan harga dirinya lagi? Pada saat ini, Dewa Kui tiba-tiba berkata, Caleb, aku sangat kecewa. Aku juga sangat marah. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Di tembok kota tersebut, semua master sekte siluman juga bubar. Tidak lama kemudian, hanya Caleb yang tersisa di tembok kota. Caleb melihat ujung langit yang jauh dengan tatapan bingung, lalu berkata, tidak mungkin. Seorang kultivator pedang kuat seperti itu tidak mungkin ingkar janji. Apakah dia benar-benar tersesat? Di dalam kota, semua orang telah bubar. Penuh dengan diskusi. Semua orang berdiskusi tentang alasan kultivator pedang itu tidak datang. Apakah dia takut? Atau tersesat? Seketika, seluruh kota siluman menjadi ramai. Pada saat yang sama, seluruh sekte siluman mulai menangkap Mile dengan seluruh kekuatan mereka. Kali ini, sekte siluman sangat marah karena Mile ingkar janji. Tidak ada yang berani mempermainkan dunia siluman seperti itu sejauh ini. Tidak lama kemudian, personel intelijen rahasia dari sekte siluman mulai meninggalkan dunia siluman dan pergi menelusuri Mile. Namun, mereka tidak tahu bahwa Mile telah berat di kota siluman. Di sisi lain, di langit berbintang tertentu, 2 sosok tua sedang merusak ruang waktu Star Territory tanpa henti. Sekitar 2 jam kemudian, 2 sosok itu muncul di dunia langit. Kedua sosok tersebut merupakan tingkat ke-6 dari alam inti semesta. Kedua sosok tua tersebut melihat sekeliling. Sosok tua di sebelah kiri berkata, "Ayo." Selesai berbicara, kedua orang tersebut segera menghilang dari tempat semula. Tidak lama kemudian, kedua orang tersebut seketika tiba di klan Zhou, keluarga Tian. Saat kedua orang tersebut muncul di klan Zhou, Cynthia Zhou, ketua klan Zhou saat ini segera muncul di depan mereka. Cynthia tampak sangat waspada saat melihat kedua orang tersebut. Tidak bisa diprediksi.
Ini yang dia rasakan dari kedua orang itu. Dengan kekuatannya saat ini, mungkinkah orang yang mampu memberinya perasaan seperti itu adalah orang biasa? Sosok tua di sebelah kiri itu menilai Cynthia, kemudian tersenyum dan berkata, "Halo, Nona, kami tidak berniat jahat, kami datang hanya untuk bertanya di mana tuan muda kami." Cynthia mengerutkan kening dan berkata, "Tuan muda kalian." Sosok tua di sebelah kanan tiba-tiba berkata, "Mileye, tuan muda Ye." Saat mendengar ucapannya, Cynthia tercengang dan berkata, "Mile." Kedua sosok tua itu mengangguk. Cynthia menatap kedua orang itu dengan ekspresi aneh. Sosok tua sebelah kiri itu berekspresi ramah dan berkata, "Nona, setahu kami, dia sebelumnya berada di sini, bukan?" Cynthia mengangguk dan berkata, "Dia sebelumnya memang di sini, tapi dia sudah pergi." Kedua orang itu saling memandang. Pada saat ini, sosok tua sebelah kiri ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nona, apakah tuan muda meninggalkan sesuatu untukmu sebelum dia pergi?" Cynthia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang ditinggalkan?" Sosok tua sebelah kiri itu tersenyum dan berkata, "Misalnya, patung kayu atau yang lain." Cynthia menggelengkan kepala. Dua sosok tua itu saling memandang. Sosok tua sebelah kiri tersenyum dan berkata, "Baiklah, sampai jumpa." Selesai berbicara, kedua orang tersebut hendak pergi. Pada saat ini, Cynthia tiba-tiba berkata, "Jika dia meninggalkan patung kayu untukku, apa maksudnya?" Sosok tua sebelah kiri itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ibu Ratu pernah memberitahu kami, jika tuan muda memberikan patung kayu kepada Nona, maka Nona adalah nyonya muda kami. Kami akan membawa Nona pergi dari sini dan menuju dunia misteri yang disiapkan Ibu Ratu untuk tuan muda. Di sana, Nona akan mendapatkan sumber daya pelatihan terbaik dari alam semesta." Selesai berbicara, kedua orang itu segera pergi. Cynthia terdiam. Bersambung.